Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di podcast asik IAI Nusantara Asidikia. Kali ini masih bertemu dengan saya Silviani Salsabila dari program studi pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan yang luar biasa hari ini saya sudah bersama dengan dua mahasiswa dari IAI Nusantara Asidikia yang mengikuti program tahsin ya, atau ekstrakurikuler tahsin di kampus IAI Nusantara Asidikia. Tapi sebelum kita ngobrol bersama, karena tema kita hari ini akan membahas tentang program ekstrakurikuler yang sangat luar biasa dan juga mungkin belum tentu ada di kampus-kampus lain, yaitu program tahsin Al-Quran ya. Oke, kita perkenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Mbak Risma Afnita dan juga Mbak Yuyun Haryanti dari Prodi P dan juga Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, langsung aja kita tanya nih dari Mbak Risma dan juga Mbak Yuyun. Ini kalau kita sudah pernah kenal ya sebelumnya, Sobat Asik juga pasti sudah pernah melihat. Udah gak asik? Udah pernah ngelihat? Ada yang udah bosen nih sama kita. Enggak, kayaknya udah bosen sama hostnya. Sebenarnya sama Kang Operator, cuman karena berhubung nggak terlalu kelihatan aja, jadi nggak tahu mereka kan. Nah, Mbak Risma dan juga Mbak Yuyun ini kan kalau dia dari semesternya lebih satu tingkat Mbak Risma nih. Berarti lebih pengalamannya lebih agak lama Mbak Risma di tahsin. Belum enggak, maksudnya bergabungnya lamanya waktunya gitu ya kan. Oke, bukan pengalaman tahsin dan kayak salah ngomong nih saya. Nah, terus agak gimana? Berat. Enggak, jadi Mbak Risma dulu apa Mbak Yuyun dulu? Mbak Risma dulu deh kayaknya ya. Mbak Risma, kalau saya boleh tahu, program tahsin ini berdiri di kampus itu dari udah berapa lama kira-kira? Kalau dari berdirinya mungkin sebelumnya di tahun saya maba pas menjadi mahasiswa baru itu belum ada. Jadi ketika saya maba itu tahsin itu dijadikan mata kuliah. Oke. Setelah tahun depannya di tingkat kita itu baru ada seperti dijadikan UKM seperti itu. Ya kan? Jadi angkatan pertama itu angkatan Mbak Yuyun yang merasakan 2023 ya. Santri tahsin angkatan pertama 2023. Tutor pertama angkatan pertama yaitu Mbak Risma. Tapi kayaknya saya ingat dulu memang saya waktu semester baru ya, semester awal tuh ada mata kuliah tahsin. Nah, terus tiba-tiba nggak tahu ada nggak di terus Mbak Yuyun ketika masuk masih ada nggak mata kuliahnya? Semester awal 1 kayaknya masih ada. Jadi mata kuliah. Nah, terus setelah itu kan diganti ya jadi UKM tadi. UKM salah satu kegiatan mahasiswa yaitu tahsin yang berada bukan di dalam perkuliahan tapi di luar jam perkuliahan. Karena nggak tahu ya kalau tahun dulu udah masuk belum kalau sertifikat tahsin itu sebagai persyaratan PKL sama KKN. Belum ada sih kayaknya kalau di kita ya. Nah, soalnya kan kita belum ada sertifikat juga. Nah, karena pada tahun saya angkatan 2023 itu salah satu persyaratan di Institut Agama Islam Nusantara Asidikia kalau mau PKL sama KKN itu harus punya sertifikat tahsin. Harus punya sertifikat tahsin. Soalnya ini juga penting, Mbak. Soalnya kita kan ketika KKN kita kan pasti berbaur dengan masyarakat. Benar. Ya, mungkin tujuan kampus Institut Agama Islam Nusantara Asidikia ini untuk melatih mahasiswa agar ya kita kan backgroundnya dari pesantren. Iya benar. Sekolah tinggi Islam. Jadi ya gambaran masyarakat juga kan itu pasti mengandalkan mahasiswa gitu kan. Iya. Nah, tapi tadi kan kita udah bahas nih awal mula adanya UKM tahsin di IAI Nusantara Asidikia. Mungkin bisa dikasih tahu sebenarnya tahsin itu kegiatan seperti apa, tahsin itu apa, supaya nanti mungkin dari sebagian kita kan nggak tahu ya, penonton kita yang sudah hadir di podcast ini, teman-teman sudah menyaksikan ini sudah tahu atau belum, atau mungkin nama tahsin itu masih asing atau mungkin penyebutannya berbeda ya kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mbak Yuyun, tahsin itu sebenarnya kegiatannya seperti apa? Sebenarnya tahsin itu kegiatan yang lebih ke keagamaan ya. Salah satunya yaitu tes baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran ya. Mengingat kampus kita kan kampus Islam, kemudian tapi background mahasiswanya yang datang itu kadang kan ada yang dari SMK, benar. atau kadang nggak dari pesantren atau berbeda-beda, bahkan mungkin dari keluarga. Kalau kita lihat fenomena nyata di lingkungan kita sekarang itu memang agak minim keluarga yang mengedepankan keislaman. Kadang lebih banyak ke formalnya, di bagian akademiknya ditonjolkan, tapi baca Qurannya nanti dulu tertinggal. gitu. Bahkan tidak ada perhatian lebih ke arah situ. Makanya adanya tahsin ini memberikan arah dari situ tadi, dan munculnya
dari mahasiswa baru yang backgroundnya bukan pesantren, jadi di sini lebih ada mahasiswa yang memang ada tempat untuk kita belajar masalah seperti itu. Kalau untuk mengajinya itu ya mengaji ya Mbak ya, kita pakai Sistem Yanbu'a. Sistem Yanbu'a. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang sistem Yanbu'a. Sebelumnya kan ketika saya semester 1 kan sebelumnya belum ada program UKM ini. Masih biasa ya Kak ya. Masih ya kayak setoran, hafalan seperti itu di mata kuliah. Jadi kalau sekarang tuh tahsin tuh menggunakan metode Yanbu'a. Yanbu'a itu kayak pengajaran tajwid, ada tajwidnya, ada setoran hafalan, juga ada doa-doa. Pembelajaran kayak metode belajar Al-Quran, mendalami banget. Oh jadi berbeda dengan mata kuliahnya. Jadi kalau di UKM tahsin itu lebih ke bisa dibilang private mengaji lah ya. Iya. Tapi itu secara internal masuk ke dalam satu-satu, karena makanya kalau lulus kan ada ujiannya juga ya, saya dengar ya. Ada ujiannya, lulus ada sertifikatnya juga, berarti yang dapat sertifikat itu dinyatakan Lulus. Ada yang nggak lulus juga kok. Ada juga kategori yang tidak lulus di program tahsin ini juga ada. Ada, jadi dia harus mengulang lagi. Iya. Mengulang lagi. Kebetulan Melanjutkan kan ada jusnya nih ya. Ada mulai dari jus 1 sampai 6 apa 5 ya ada. Dikit Yanbu'anya. Yanbu'anya ada. Jadi juga hafalannya nih, setiap satu jus itu ada target hafalannya juga ada. Doa-doa, surat-surat. Jadi udah lengkap di dalam Yanbu'a itu sudah dibuat rapi ya. Surat-surat sama doa-doa sehari-hari. Nah, Mbak Yuyun, tadi kan awal gabung berarti santri angkatan pertama tahsin. Nah, sekarang sudah sampai menjadi Saya sudah menjadi tutor, membantu dosen untuk menjadi tutor. Jadi sedikit informasi untuk teman-teman ya, kalau misalnya tahsin itu memang dipegang langsung oleh dosen IAI Nusantara As-Siddiqiyah, tapi dibantu oleh mahasiswi yang sudah menjadi alumni santri tahsin ya, tutornya gitu. Jadi dibantu oleh mahasiswa-mahasiswinya sudah menjadi santri tahsin. Mbak Yun mungkin bisa ceritakan sebelum mengikuti program tahsin UKM IAI As-Siddiqiyah ini dengan sesudah, apa yang dirasakan? Setiap suatu hal yang kita lakukan pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran baik, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Oke. Mungkin bisa disampaikan dong, sepil 1 atau 2 aja deh. Nanti Mbak Risma juga. karena kenapa Mbak Yun dulu? Karena Mbak Yun kan dari santri nih, dari santri sampai menjadi tutor tuh. Iya makanya. Sebenarnya banyak ya temennya, cuman pada kesempatan ini yang bisa hadir Mbak Yun dan juga Mbak Risma. Jadi mungkin bisa diwakilkan apa kalau kesah teman-temannya, atau mungkin ini siang loh, jadi saya kalau mau berangkat tuh ngantuk berangkat siang hari gitu kan, bisa jadi ya. Sebenarnya kalau tahsin itu dari angkatan pertama di hari Kamis ya Mbak ya. Hari Kamis jam pelajaran kedua. Tapi kalau di angkatan tahun saya, tahun 2023 angkatan pertama, tahsin itu hanya hari Kamis dan tidak ada mata pelajaran mata kuliah lain. Jadi hari Kamis itu khusus hanya untuk tahsin saja. Ya sebenarnya itu ya pasti ada lah ya keluh kesah, kenapa sih siang-siang harus sampai ngaji gitu ya. Tapi ya itu tadi, nantinya kita kan pasti benar KKL, PKN itu kan nanti kita terjunnya di masyarakat. Kalau cuma masalah mengaji, nanti kan kita juga terjun pasti kayak seperti hal sepele nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita nanti mau ke ikut ngajar di TPA, kok ternyata doa-doa sehari-hari nggak hafal. Terus bacaan tajwid yang hanya cuma tajwid dasar kelap itu tidak bisa kan. Apalagi basic kampus kita itu kampus Islam, mungkin jadi bekal tersendiri untuk teman-teman mahasiswa. Jadi tidak ada ruginya dengan siang-siang bolong kita berangkat, pasti ada manfaat. Tapi kalau untuk angkatan yang kedua ini kan di hari Kamis ada mata kuliah juga, jadi sekalian ambil mata kuliah yang satu sama kita mau UKM kelas. Oke. Kalau Mbak Risma sendiri pengalaman selama menjadi tutor kurang lebih 3 tahun dong berarti ya? Oh dua ya, dari 2023 sampai 2025. Tapi ya, 1,5 kan angkatan ini kan semester 2 ya, cuma 1 semester. 1 semester, iya. Baru 3 semester. Kalau saya sendiri pengalaman di tahsin selama menjadi tutor itu kebetulan karena tinggalnya saya di pondok pesantren, jadi ya ambil tutor bagal aja Kak. Jadi cuma saya hadir ketika ada tutor yang berhalangan dari. Tapi tetap terlibat dong ya pasti Mbak Risma. Jadi menyaksikan dong setiap harinya, setiap jadwal tahsin itu mesti kan menyaksikan, walaupun hanya menjadi tutor badal. Tapi
luar biasa Mbak Risma dan juga Mbak Yuyun ya. Tadi kan baru selesai ya tahsin ya ujiannya tadi dengar ya. Kebetulan hari ini ujian Ujian tahsin. Lalu saya minta bisa nggak ya kita podcast dulu sebentar ya. Tinggal lurus aja gitu kan, ternyata bisa, alhamdulillahnya bisa. Jadi kita bisa bertemu di meja penuh dengan telemik. Tapi terima kasih untuk Mbak Yuyun dan juga Mbak Risma sudah bercerita. Jadi memang kalau kita bahas tentang program tahsin ini sebenarnya bisa, mungkin ada yang beranggapan programnya sepele, itu semua orang juga bisa, semua orang juga bisa ngaji. Masa iya kuliah masih diajarin tajwid? Tapi ternyata memang ada banyak kan ya, banyak mahasiswa yang masih belum, kadang tuh masih kayak huruf hijaiyah belum fasih penyebutannya, bukan sesuai maknanya. Nah, hurufnya aja masih bingung, masih lupa-lupa seperti itu. Ada ya, ada. Tapi nggak banyak. Makanya dari kalau kita fenomenanya memang ada beberapa keluarga, kita nggak ngejudge siapapun ya, tapi memang nyatanya ada yang keluarga itu prinsipnya lebih mengedepankan akademik daripada non akademik. Terus juga ada yang kayaknya ilmu agamanya nanti aja, yang penting sukses dulu di dunia, akhiratnya nyusul gitu. Ada juga yang gitu kan pemikiran, tapi kita tuh harus hidup seimbang sih. Jadi harus balance juga berbeda-beda. Nah, makanya. Jadi untuk teman-teman juga yang masih bingung nih, tadi ada yang tanya cara daftarnya gimana? Daftar kuliah atau daftar tahsin? Kita mulai dari yang kuliah dulu ya pasti. Kalau kuliah yang mau gabung bareng sama kita di IAI Nusantara As-Sidikiyah masih dibuka pendaftaran jalur ke gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar bisa langsung datang ke kampus rektorat kita di Lubuk Seberuk, Lempung Jaya. Cari aja di Maps, udah ada ya, IAI Nusantara As-Sidikiyah. Atau mungkin bisa hubungi akun-akun sosial media kampus, atau juga mungkin bisa hubungi akun kita ya. Nah, kita boleh juga dengan nomor di bawah ini, atau mungkin bisa mampir ke akun Dema kita. Benar banget ya, untuk akunnya cari tahu aja. Akun Himaprodi itu kan Himaprodi banyak. Jadi yang mau tau aku pengen kuliah tapi bingung jurusannya mau ambil apa, kepoin aja. Kalau teman-teman udah kepoin sosmednya IAI Nusantara As-Sidikiyah Official, itu pasti muncul. Ada Dema, ada akun Hima MPI, akun Hima S Ekonomi Syariah, akun Hima Hukum Ekonomi Syariah, ada akun Hima dan juga ada akun Hima PBI atau Pendidikan Bahasa itu juga PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi untuk memantapkan tujuan biar kita tahu nih mau kemana. Dan supaya nanti nggak ada kata-kata aku salah jurusan pas udah sampai di tengah-tengah semester. Jangan sampai ya. Karena aku sempat heran ya Kak, kalau ada orang yang bilang aku salah jurusan dan aku nggak kuat sama jurusan yang aku ambil. Emang sebelum ambil jurusan nggak dipikir-pikir dulu ya? Atau mungkin FOMO ikut-ikutan sama teman gitu ya. Ada yang makanya sebelum ambil harus reservasi dulu lah kayaknya ya. Kita cari tahu dulu. Kata hati yang penting. Ya, ikuti kata jangan ikuti kata orang. Apalagi ikut-ikutan temen. Nggak banget itu salah. Oke deh, thank you buat Mbak Yuyun dan juga Mbak Risma yang sudah hadir sama kita di podcast Asik IAI Nusantara As-Sidikiyah. Jadi buat teman-teman jangan malu nanti kalau misalnya gabung, apalagi kan di sini basicnya agamis ya kampus kita. Terus kalau misalnya merasa belum, kan diwajibkan tapi ya wajib, sudah diwajibkan dari angkatan 2023. Nah, ya sampai pertama nanti seterusnya wajib. Nah, jadi jangan malu-malu, apalagi kalau udah diwajibkan dan Anda belum merasa belum bisa atau belum tahu ilmunya, jangan sampai bolos pada kegiatannya. Ikutin aja deh, karena kegiatan yang positif itu pasti manfaatnya banyak. Bukan sekarang, tapi kita nggak tahu di masa yang akan datang. Soalnya kita kan nanti kita sudah pulang dari kampus sudah lulus, kita pasti akan berkeluarga ya teman-teman. Bebas keluarga ini agak serem ya. Jadi itu kita harus ready juga jadi orang tua yang baik. Nah, apalagi seorang masyarakat yang baik juga. Nah, masyarakat yang baik. Tahu orang itu mahasiswa itu segala bisa. Nah, benar. Nih, ini yang menjadi fenomena luar biasa, apalagi kita tinggal di desa ya. Kalau orang udah denger anaknya si A itu kuliah loh, itu pasti pemikirannya kita udah bisa menguasai semua elemen bumi, matahari, langit, awan dan sebagainya. Jadi sampai dianggap kebal baca kebal. Iya, itu kan fenomena yang langka, tapi bukan langka, yang wajar dan itu memang nyata. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya memang merasa belum pada belum memiliki pada ilmunya hal-hal tertentu, tenang saja, di sini pasti ada jalan keluarnya. Yang penting jangan tidak ditemukan di bangku perkuliahan, bisa temukan di ekstra. Nah, bener, pasti ada di luarnya. Jadi jangan pernah menutup akses luar untuk diri kita sendiri. Terus kita juga tahu kelemahan kita di mana. Yang penting jangan jadi orang diem aja deh.
udah nggak tahu dia. Susah juga nih orang mau ngajak ya. Susah juga orang ini nebaknya. Iya, terus kita juga suka mau ngajakin dia kalau orang diem aja, jadi ikut-ikutan aja. Walaupun kita nggak tahu, pasti kalau udah terbiasa gabung kita juga lama-lama bakalan tahu ya. Oke, thanks buat teman-teman semuanya sudah nonton kita obrolan kita pada hari ini. Dan untuk Anda yang mau gabung bareng sama kita di IAI Nusantara Asidikia, kita tunggu kehadiran Anda. Dan untuk tes gelombang pertama mungkin Tanggal berapa ya? 20 bulan ini ya kalau nggak salah ya, bulan Kalau nggak akhir bulan ini, awal bulan Juli ya. Jadi kita tunggu kedatangan Anda di kampus hijau tercinta kita, yaitu IAI Nusantara Asidikia. Dan thank you buat semuanya, selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.